Masih bersama dengan Dirjen, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong. Pak Dirjen, Bung Usman, banyak sekali pelaku hoax yang kemudian tersebar di media sosial, ada juga kemudian dari kalangan terdidik, bahkan banyak dari kalangan ahli. Apakah kemudian akan dilakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan atau hanya dilakukan edukasi dan pelurusan informasi? Bagaimana penjelasan soal ini? Ya, memang sangat tergantung pada tingkatnya, apakah sudah terjadi pelanggaran hukum di situ, terutama Undang-Undang ITE. Itu kami tentu saja akan pilah-pilah karena tidak boleh juga kita tidak melakukan edukasi dalam hal ini, tetapi kita langsung saja melakukan tindakan katakanlah represif dengan mengambil langkah hukum. Tetapi ada beberapa kasus tadi sudah dibacakan, ada banyak kasus yang kita bawa ke ranah hukum. Ya, misalnya dalam kasus seorang dokter yang mengatakan tidak percaya dengan COVID, tidak perlu pakai masker, tidak perlu vaksinasi, itu diproses oleh aparat penegak hukum. Iya. Jadi kita melakukan berbagai upaya dari preventif, edukatif, tapi juga represif. Coba jumlahnya memang tidak terlalu besar dibandingkan dengan yang katakanlah kita turunkan atau kita take down atau kita lawan dengan kontra narasi. Oke, ini menarik, kontra narasi. Apa yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Kominfo? Apakah kontra narasi ini hanya dilakukan oleh Kemenkominfo atau dilakukan dengan pihak-pihak lain? Caranya seperti apa? Ya, jadi kami melakukan kontra narasi kalau kita melihat ada satu informasi yang meragukan dan ada potensi untuk kita sebut hoax itu, maka kami akan mengklarifikasi ke sumber pertama. Misalnya baru-baru ini ada hoax tentang bansos, maka kami mengeceknya ke Kementerian Sosial dan ternyata memang betul itu bukan informasi yang akurat. Maka kemudian kami membuatkan kontra narasinya berupa press release dan fact check dan kemudian kami sebarkan ke platform-platform yang kami miliki termasuk ke media-media mainstream. Yang kedua, tentu saja kita melibatkan pihak lain, apakah itu kementerian dan lembaga maupun juga masyarakat dan termasuk media. Melibatkan dalam arti begini, media banyak yang melakukan fact check termasuk Kompas TV saya kira. Betul. Dan kemudian kami menyebarkan secara lebih luas lagi fact check yang dilakukan oleh media sebagai sebuah kontra narasi sehingga masyarakat bisa mengetahuinya secara lebih luas. Oke, adakah rumus sederhana bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa informasi yang mereka terima pada kesempatan pertama itu adalah hoax atau bukan? Bagaimana caranya? Adakah rumus sederhana untuk menentukan ini hoax atau bukan? Ada rumus sederhana. Too good to be true atau too bad to be true. Terlalu bagus untuk benar atau terlalu buruk untuk benar begitu. Ya, jadi itu sebetulnya rumusnya. Jadi kalau ada berita bombastis misalnya itu patut dicurigai, patut diwaspadai. Jangan-jangan ini hoax. Ya, patut diwaspadai. Kalau dia terlalu bagus untuk benar atau terlalu buruk untuk benar, alarm kita itu harus bekerja dan kemudian melakukan cek ke media sosial misalnya, kemudian ke media mainstream, supaya kita tahu apakah itu benar atau tidak. Terakhir singkat saja Pak Dirjen, Bung Usman, apa yang akan dilakukan Kemenkominfo khususnya Direktorat Jenderal IKP sebagai panglima komunikasi khususnya di tengah pandemi ini untuk melawan infodemi? Ya, nomor satu seperti saya sampaikan tadi, kami secara langsung melakukan fact check, melakukan kontra narasi. Kedua, kami menyebarkan fact check atau kontra narasi yang dilakukan oleh media-media. Yang ketiga, kita melakukan literasi digital. Yang keempat, kemudian kita kalau memang hoaxnya sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan, maka kita akan meminta platform untuk men-take down. Kita berbicara kepada platform-platform untuk men-take down atau menurunkan hoax itu. Baik, terima kasih. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong. Terima kasih Pak Usman, terima kasih Pak Dirjen telah memberikan informasi berharga di Kompas TV. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi banyak masyarakat. Jadi kalau ada informasi bombastis, itu rumus sederhananya jangan langsung percaya, tapi cek dulu, cek dan recheck. Terima kasih sekali lagi Pak Dirjen. Selamat malam.